salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di topik P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini, kita akan belajar mendokumentasikan proses belajar murid menggunakan jurnal pendidik. Nah, mari kita belajar tentang jurnal proyek pendidik dengan melihat 3 hal. Pertama, mengapa kita sebagai pendidik perlu memiliki dan menggunakan jurnal dalam proyek? Kedua, bagaimana menyusun dan mendayagunakan jurnal kita? Ketiga, apa saja yang perlu dan bisa kita pertimbangkan saat merancang dan mengelola jurnal pendidik? Sebagai pendidik dan fasilitator proyek murid, mengapa ya kita menggunakan jurnal? Jurnal adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran dan pemahaman pengamatan, serta penjelasan tentang ide atau konsep, temuan dan informasi lainnya, maupun pengalaman dengan berbagai cara. Dan biasanya dituangkan dalam sebuah medium, misalnya diari digital, kumpulan perekaman proses, koleksi surat atau catatan refleksi, dan utamanya dalam buku. Jurnal dapat merekam proses pembelajaran proyek murid secara berkelanjutan dalam suatu wadah. Hasilnya, catatan atau rekam jejak perkembangan murid dapat diakses di satu tempat dan tidak tercecer di berbagai dokumen. Semuanya bisa kita simpan, kita pantau, dan kita lihat kembali di jurnal kita. Selain itu, bagi pendidik, jurnal bisa mendorong dan membantu ibu bapak melakukan refleksi terhadap proses pelaksanaan proyek. Hasilnya, ibu dan bapak bisa memahami hal-hal yang perlu dikembangkan untuk membuat pengalaman belajar yang semakin kaya. Pengalaman belajar yang semakin menyenangkan dan bermakna bagi murid. Nah, ibu dan bapak guru, sekarang bagaimana kita menyusun jurnal pendidik? Prinsip yang pertama adalah menunjukkan perkembangan setiap murid. Jurnal ibu dan bapak guru perlu merekam perkembangan murid per murid. Jurnal berisi catatan yang menunjukkan kemajuan pemahaman, sikap, atau kecakapan masing-masing individu. Ini adalah yang paling utama. Prinsip berikutnya, buatlah jurnal menjadi alat refleksi berkala. Gunakan jurnal sebagai bahan untuk memikirkan ulang, merenungkan, dan mengevaluasi proses belajar. Isi jurnal bisa didiskusikan dengan rekan pendidik lain untuk berbagi cerita berproyek sambil melihat perubahan di kelas, di dalam diri murid, dan diri ibu atau bapak sendiri selama berproyek. Oleh karena itu, jurnal pun dapat ibu bapak guru periksa dan modifikasi secara rutin. Kemudian, yang ketiga, susunlah jurnal dengan observasi berkelanjutan. Artinya, dalam menyusun jurnal, ibu dan bapak guru melakukan pengamatan dan memperhatikan perkembangan murid secara berkesinambungan. Mulai dari awal proyek, lalu pada masing-masing tahapan berproyek, hingga presentasi dan evaluasi proyek. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan panduan bagi kita untuk merancang dan mengelola jurnal. Ada 2 bagian perencanaan dan bagian isi. Saat merencanakan dan merancang jurnal proyek, ibu dan bapak bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada di dalam jurnal? Misalnya, waktu pencatatan, identitas proyek murid atau kelompok, dan isian rekam progres murid. Bagian identitas proyek dapat ibu dan bapak isi dengan tujuan proyek, tema atau topik proyek murid, pertanyaan pemantik riset, serta dimensi dan elemen yang hendak dikembangkan. Bagian dimensi dan elemen ini dapat menjadi rujukan ketika ibu bapak mengisi rapor proyek nantinya. Ibu bapak juga bisa memasukkan catatan istimewa pada hari tertentu, seperti ide yang tiba-tiba muncul, kejadian yang mengejutkan dalam proyek murid, maupun hal baru atau temuan yang penting. Kedua, pada bagian isian rekam, progres atau perkembangan murid, tentukan apa saja komponen yang akan diobservasi dan direkam dalam jurnal.
Misalnya, hal-hal yang digagas dan dilakukan setiap murid pada sebuah tahapan proyek, atau peran setiap anggota kelompok pada tahapan tersebut. Lalu umpan balik yang diterima murid dari ibu dan bapak guru, atau dari temannya. Selain itu, amati juga sumber belajar yang murid gunakan, orang-orang yang terlibat dalam proyek murid, dan cara murid mengelola proyeknya. Catat hal-hal yang menjadi keunggulan dan tantangan setiap murid pada tahapan proyek yang sedang diamati. 2 pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana merancang lembar observasi, dan bagaimana pencatatan jurnal agar mudah dipahami? Apakah dalam bentuk tabel, ataukah dalam format paragraf? Mungkinkah akan lebih mudah bila dibuat dalam butir-butir rangkuman atau daftar poin penting, atau malah dalam diagram visual seperti peta pikiran? Coba temukan format yang paling nyaman untuk ibu dan bapak kelola. Ketika berencana untuk mengisi jurnal, coba tanyakan pada diri atau diskusikan dengan rekan, apa yang perlu saya dokumentasikan dalam jurnal pendidik? Apalagi yang perlu saya rekam selain hal yang berkembang dan hal yang menantang untuk setiap murid? Perlukah saya merekam respons murid ketika menerima umpan balik? Perlukah saya mencatat momen pembelajaran yang menarik, seperti isi percakapan antar murid saat mereka mendiskusikan hal baru? Seberapa sering saya perlu mengisi dan mengulas jurnal? Apakah setiap hari ataukah setiap minggu? Apakah mengisinya setiap 2 hari, lalu mengulasnya setiap akhir minggu? Ataukah tergantung durasi proyeknya? Bagaimana agar saya bisa melakukan proses mendokumentasi perkembangan murid secara efektif? Mungkinkah selama kelas berlangsung, saya perlu mencatat poin pengamatan di nota tempel, lalu memindahkannya ke dalam buku setelah kelas? Atau bagaimana jika setiap pulang sekolah pada hari Jumat, saya jadwalkan untuk menulis jurnal? Bagaimana saya akan memanfaatkan teknologi, misalnya memakai gawai untuk merekam diskusi atau memfoto tahap-tahap berproyek murid? Tidak terasa, saat ini ibu dan bapak guru sudah belajar tentang mengapa, bagaimana, dan apa dari proses menggunakan dan mengelola jurnal pendidik. Ibu dan bapak guru bisa mengeksplorasi penggunaan jurnal lebih lanjut sesuai kebutuhan mendokumentasi proses berproyek murid. Semoga ibu dan bapak guru semakin siap berproyek bersama murid. Selamat menjurnal dan selamat berproyek. Salam dan bahagia.